Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk belajar bersama dengan Pak Arsam. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada minggu sebelumnya, kita telah mempelajari materi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu teks eksposisi. Selanjutnya kita simak materinya sebagai berikut. Teks eksposisi. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, ini ada quotes dari Samuel Johnson bahwasannya pengetahuan ada dua macam, yaitu yang telah kita ketahui dengan sendirinya atau yang hanya kita ketahui di mana ia bisa didapatkan. Nah, itulah quotes dari Samuel Johnson yang mengatakan bahwa pengetahuan itu harus kita cari dimanapun berada. Kita masuk ke materi kita, yaitu adalah pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Apa tujuannya? Yaitu agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian, materi selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat objektif. Pada pembahasan persoalan dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak apapun. Yang kedua, bersifat informatif. Artinya, setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Yang ketiga, teks memuat fakta. Fakta dapat berisi data berupa angka, misalnya tingkat kasus trafficking selama sedekade terakhir. Nah, itu kita bisa lihat berupa angka. Nah, ada tingkat kasus, berarti ada beberapa kasus. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Selain itu, tanda baca dan ejaan juga sangat diperhatikan, yang ditulis berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Nah, materi selanjutnya adalah tentang struktur teks eksposisi. Teks eksposisi sendiri memiliki struktur tersendiri yang terdiri atas pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang. Dalam soal, pada umumnya akan disajikan potongan paragraf. Dan peserta didik diminta untuk mengidentifikasinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep dari ketiga komponen struktur tersebut. Kita masuk ke penjelasan struktur yang pertama, yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Biasanya, bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang akan diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memosisikan diri apakah pro atau kontra. Kemudian, struktur yang kedua adalah argumentasi.
Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat, serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisan. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf. Sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasan. Struktur teks eksposisi yang ketiga adalah penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut merujuk apa yang diangkat pada bagian tesis. Nah, itulah tadi 3 struktur teks eksposisi. Nah, kita masuk ke bagian jenis-jenis teks eksposisi. Ada 8 jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah eksposisi definisi, yaitu eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Jenis teks eksposisi yang kedua adalah eksposisi proses, yaitu eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau pembuatan hal tertentu. Yang ketiga adalah jenis teks eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan benar. Yang keempat, jenis eksposisi pertentangan, yaitu berisi topik untuk dijelaskan dari sisi kontradiksi, yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Jenis kelima adalah eksposisi perbandingan, yaitu membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Yang keenam, yaitu eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Yang ketujuh adalah eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Kemudian, jenis yang terakhir adalah eksposisi analisis, yaitu berisi pengamatan yang mendalam pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis teks eksposisi. Selanjutnya, kita masuk kepada materi selanjutnya tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah menyatakan dan menjelaskan pendapat. Misalnya, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di alam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air. Air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menyumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua adalah memuat fakta yang bersumber dari penelitian, yang diperlukan data untuk menyajikan informasi
Misalnya, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengonsumsi kudapan atau cemilan. Hal ini sebenarnya, menurut penelitian di National Institute of Health, bukanlah sebuah kebiasaan buruk. Bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat sebelumnya. Kemudian, kaidah yang ketiga adalah penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Misalnya, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji sangat sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Kemudian, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda atau frasa nomina. Misal, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Kata dia di sini termasuk pronomina dan berfungsi mengganti kata ibu yang merupakan nomina. Yang kelima, penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya kebersihan, peraturan, pentulis, dan lain-lain. Kemudian, kaidah yang terakhir adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Misalnya, seni didong merupakan salah satu seni tradisional lisan asal masyarakat Gayo, Aceh, yang seyogianya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Itu tadi adalah 6 kaidah kebahasaan teks eksposisi. Demikianlah materi teks eksposisi. Jika ada yang ingin disampaikan yang berhubungan dengan materi tersebut, bisa menghubungi kontak di samping. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya.